Lagi pula pesan seperti apa yang mereka dapatkan dari bintang itu sehingga mereka bisa tahu bahwa bayi yang mereka sembah itu adalah seorang raja besar? Karena bayi Yesus ini lahir di sebuah kandang binatang. Bayi itu tidak lahir di istana. Adakah bukti-bukti astronomis atas keberadaan bintang ini? Hari ini masih dalam suasana Natal. Kita akan melihat makna rohani di kitab Matius yang sering kita baca di saat-saat Natal seperti ini, terutama di Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 1-12 berbunyi seperti ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Hari ini apa yang ingin saya sampaikan dapat dirangkum dengan kata-kata dari Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perhatikan baik-baik kata-kata dari Alkitab ini. Keinginan daging adalah maut. Sebaliknya keinginan roh, keinginan pada perkara-perkara rohani pada Allah sendiri adalah hidup dan damai sejahtera. Paulus sedang memperingatkan orang-orang Kristen di Roma, jika kamu sebagai seorang Kristen mengikuti keinginan daging, yaitu jika kamu dikuasai oleh kedagingan, kamu akan mati. Akan tetapi jika kamu memusatkan perhatianmu pada perkara-perkara yang berasal dari Allah, perkara-perkara rohani, keinginan roh, itulah kehidupan, itulah damai sejahtera. Orang duniawi tidak akan dapat memahami Matius pasal 2 ini. Sebenarnya isi seluruh Alkitab tidak akan bisa Anda pahami jika Anda memiliki pola pikir duniawi. Anda akan berkata Matius pasal 2 ini berbicara tentang beberapa orang Majus yang datang dari timur dan menyembah Yesus. Apa yang susah dipahami dari bagian ini? Namun tahukah Anda apa arti dari semua itu? Mengapa orang-orang bijak non-Yahudi ini datang untuk menyembah raja orang Yahudi? Itu adalah suatu tindakan pengkhianatan terhadap negeri mereka sendiri. Apa yang akan terjadi jika Anda pergi dan sujud kepada raja negeri asing? Dalam dunia demokrasi mungkin gambarannya lebih mudah dipahami jika kita menggunakan gambaran sebagai berikut. Anda adalah warga negara Indonesia. Apa yang akan terjadi dengan Anda jika Anda memberikan penghormatan atau memasang bendera Singapura atau Malaysia di depan rumah Anda? Anda akan dipandang sebagai seorang pengkhianat negara. Kesetiaan Anda seharusnya diberikan kepada raja atau negara Anda yang dilambangkan dengan bendera negara Anda. Lagi pula pesan seperti apa yang mereka dapatkan dari bintang itu sehingga mereka bisa tahu bahwa bayi yang mereka sembah itu adalah seorang raja besar? Karena bayi Yesus ini lahir di sebuah kandang binatang. Bayi itu tidak lahir di istana. Adakah bukti-bukti astronomis atas keberadaan bintang ini? Jika ada, apakah bukti itu? Dapatkah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Anda tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu jika Anda belum memiliki pola pikir rohani. Hanya jika seluruh pola pikir Anda mulai berubah, barulah Anda dapat menjawabnya.
Alkitab adalah firman Allah yang adalah roh yang berbicara kepada kita. Alkitab bersifat sangat rohani dan hal ini membuat begitu banyak cendekiawan frustasi. Sifat Alkitab yang rohani terlihat dalam fakta bahwa hal-hal manusiawi yang muncul dari keingintahuan manusia tidak dicantumkan. Sebagai contoh, satu-satunya hal yang kita ketahui tentang orang Majus ini adalah bahwa mereka berasal dari timur. Timur itu wilayah yang luas. Lantas timur yang mana? Apakah Jepang, Cina, atau Rusia? Apakah mereka dari Persia, Babilonia, Asyur, atau Arab? Hal itu tidak diberitahukan. Bukankah ini membuat kita penasaran dan frustasi? Alkitab bahkan tidak memberitahu kita dari mana asal orang-orang Majus ini. Ia bisa saja menulisnya, tetapi tidak. Karena tidak menjadi soal dari mana mereka berasal. Alkitab tidak berminat dengan hal-hal manusiawi yang menarik perhatian kita. Masalahnya, kita juga tidak tertarik dengan hal-hal yang diminati Alkitab yang bersifat rohani. Apakah kita memahami Matius pasal 2 ini? Mari kita mulai dengan mengamati beberapa poin ini. Di ayat 2 disebutkan, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia. Anda tentu pernah melihat bintang tersebut dalam ribuan poster dan gambar-gambar pada waktu Natal. Kartu ucapan Natal yang menggambarkan 3 orang bijak sedang menunggang 3 ekor unta dan membawa 3 macam hadiah dengan mahkota mereka. Dan ada sebuah bintang dengan garis yang menunjuk ke bawah ke sebuah rumah. Seorang cendekiawan modern, Profesor Edward Schweitzer dari Zurich, berkata dalam tafsirannya tentang kitab Matius ini adalah sebuah bintang yang aneh. Tak ada peristiwa perbintangan alamiah dalam sejarah yang dapat menjelaskan bintang yang satu ini. Ia tidak mengarahkan kita pada informasi duniawi yang kita inginkan, karena ia ingin mengarahkan perhatian kita pada perkara-perkara rohani. Bintang ini pertama kali terlihat di timur, mungkin sekitar 2 tahun sebelum kedatangan orang Majus ini di Yerusalem. Kemungkinan 2 tahun karena di ayat 16 kita diberitahu bahwa Herodes membunuh semua bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Tidak ada alasan untuk melakukan hal ini kecuali jika dia sudah memperhitungkan waktu yang diceritakan oleh para orang Majus ini tentang kapan pertama kali mereka melihat bintang itu. Kedua ayat 9 mengatakan bintang yang pernah mereka lihat di timur itu sekarang terlihat lagi. Bintang yang sama, sungguh menarik. Terlebih lagi kali ini bintang itu tidak mengarah ke barat, ia mengarah ke selatan. Bintang apa yang bisa berbuat seperti itu? Ketiga, jika Anda perhatikan dengan teliti catatan Alkitab, bintang ini berhenti di atas rumah tempat Yesus berada. Pernahkah Anda melihat bintang yang bisa berhenti dalam pergerakannya? Bisa bergerak dan berhenti. Bintang macam apa ini? Keempat, bintang ini bisa menunjukkan dengan tepat rumah tempat Yesus berada. Saya mau mengundang Anda untuk berdiri di luar. Pandang ke atas dan lihat apakah sebuah bintang dapat menunjukkan suatu tempat tertentu. Anda akan benar-benar kesulitan. Karena saya sudah melakukannya sekedar untuk membuktikan bagi diri saya sendiri. Saya mengamati langit untuk mengetahui apakah saya bisa memastikan bahwa saya berdiri tepat di bawah satu bintang tertentu. Namun bintang ini yang jauh lebih kecil dan jauh lebih tinggi daripada bulan, bisa menunjuk pada satu tempat, pada satu rumah tertentu. Wah, benar-benar luar biasa. Saya percaya kepada Allah karena saya telah mengalami Dia sebagai kenyataan. Saya tahu bahwa Dia hidup. Saya telah menyaksikan jalan-jalannya yang ajaib yang tidak bisa saya pahami. Jika Anda tidak percaya akan hal ini, janganlah menjadi orang Kristen. Karena tidak akan ada hal dalam perjanjian baru yang masuk akal bagi Anda. Tidak ada satu hal pun di sana yang bisa Anda pahami dengan pola pikir duniawi Anda. Yesus menyembuhkan orang buta. Dapatkah Anda menemukan penjelasan ilmiah akan hal ini? Jika Anda mengetahui tentang anatomi mata, dapatkah Anda menjelaskan bagaimana mata yang buta bisa melihat kembali? Dapatkah Anda menjelaskan Yesus membangkitkan orang mati? Adakah peralatan yang bisa membangkitkan orang lain yang sudah mati? Yesus dilahirkan oleh Maria, seorang perawan. Dapatkah Anda memahami bagaimana seorang perawan bisa mengandung oleh kuasa Roh Kudus? Ini hal yang tidak masuk akal. Bagian mana dari perjanjian baru yang masuk akal bagi Anda? Ada banyak mujizat yang tidak bisa Anda pahami. Bagian tentang Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea. Apakah itu mungkin? Saya tantang Anda untuk pergi ke kolam renang dan cobalah Anda berjalan menyeberang dari satu pinggir kolam ke pinggir kolam lainnya. Bisakah? Satu-satunya jalan untuk bisa memahami Alkitab adalah semua itu adalah pekerjaan Allah. Melepaskan agama tertentu dan memeluk agama Kristen
atau sekadar melepaskan satu ajaran filsafat untuk menerima ajaran filsafat yang lain. Anda bisa melakukan semua itu tanpa melibatkan kuasa Allah sama sekali. Tetapi itu bukanlah hal menjadi seorang Kristen. Lalu apa itu kekristenan? Menurut Yesus di Yohanes pasal 3, kekristenan berarti dilahirkan dari roh. Yaitu roh Allah masuk ke dalam hidup Anda dan mengubah Anda secara mendasar. Lalu apa artinya dilahirkan dari roh? Dapatkah Anda menemukan penjelasan ilmiah di sini? Tentu saja tidak. Itu adalah kuasa Allah yang masuk ke dalam hidup Anda dan mengubah Anda. Itulah yang disebut menjadi Kristen. Dia mengubah Anda dari yang duniawi menjadi yang rohani. Tepat seperti yang dikatakan oleh Paulus di Roma pasal 8. Jika roh Allah berdiam di dalam kamu, kamu akan memiliki pola pikir rohani. Ayat 9. Karena Anda dilahirkan di dalam roh, maka Anda pasti diubahkan. Demikian juga dengan pola pikir Anda. Itulah maknanya. Jika Anda belum mengalami kuasa itu, Anda tidak akan mengerti sama sekali apa artinya menjadi seorang Kristen. Saya sendiri telah mengalami kuasa itu. Banyak orang yang telah mengalami kuasa itu. Allah masuk ke dalam hidup mereka dan mengubah mereka. Itu adalah perkara yang ajaib, tak ada penjelasan ilmiah akan hal itu. Seluruh Alkitab isinya ajaib. Mengapa? Karena Allah lah yang bekerja. Ia bukanlah hasil karya manusia, bukan hasil dari usaha pendakian secara supranatural ke langit. Allah lah yang datang. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, Dia masuk dan mengubah kita. Itulah kekristenan. Yohanes 8 ayat 31-32, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.